Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada Valentina Sharon Darmawan dengan NRP 36030220013, yang kedua ada Candy Gregory dengan NRP 36030220014, yang ketiga ada Paulincia Kartika dengan NRP 36030220015, dan yang terakhir ada Elizabeth Mega dengan NRP 36030220027. Hai semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan tentang food waste. Sebelum itu, yuk kita dengarkan suara mahasiswa mengenai zero food waste. Nah, ide-ide ini tuh dapat digunakan mahasiswa untuk berkembang dan menjadi bahan keilmuan sehingga informasi tentang ekoenzim dapat tersebar luas. Kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurutmu sampah apa yang paling banyak dihasilkan oleh warga kampus Universitas Katolik Widya Mandala? Jadi, menurut pendapat saya, sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah plastik. Karena hampir 90% kemasan pada makanan yang digunakan kebanyakan dari plastik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, menurutmu, apakah sampah makanan dapat diolah menjadi sebuah produk yang bernilai guna? Menurut saya bisa, dengan menggunakan sabun ramah lingkungan, kita juga dapat membantu menerapkan gaya hidup zero food waste. Lalu lanjut pertanyaan ketiga yaitu, menurutmu dengan adanya penggunaan sabun ramah lingkungan di UKWMS dapat menerapkan gaya hidup zero food waste? Iya bisa, contohnya kayak sampah makanan dapat diolah menjadi pupuk, terus ada juga yang diolah menjadi pakan ternak, dan juga dapat diolah menjadi kerajinan tangan seperti botol-botol bekas dan yang lainnya. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, solusi dari kami, alasan utama, konsep dan cara kerja, dan yang terakhir, produk ekoenzim. Latar belakang yang kami ambil adalah hasil observasi dan interview user mengatakan bahwa sampah makanan adalah permasalahan lingkungan yang sering diabaikan dan dilakukan mahasiswa. Seperti yang sudah kita dengar sebelumnya bahwa pendapat mahasiswa KMS jarang ada yang membahas tentang masalah sampah makanan. Oleh karena itu kita mengangkat masalah food waste, yaitu masalah yang kelihatannya sepele padahal sangat sering dilakukan oleh mahasiswa. Bahkan dampaknya juga sering dirasakan mahasiswa, seperti pemandangan yang tidak asri dan bau yang ditimbulkan sehingga menjadi tidak nyaman. Berikut ini adalah solusi dari kami. Yang pertama, komunitas ekoenzim UKWMS. Komunitas ini berfokus menciptakan zero food waste lifestyle di lingkungan UKWMS, di mana komunitas ini memiliki program kerja yang memberikan pengetahuan, pengalaman, dan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memberikan aspirasi. Yang kedua, produk berbahan ekoenzim. Berasal dari Setelah kita menemukan solusi komunitas ekoenzim, alasan utama kenapa kita mengambil solusi ini adalah pembentukan komunitas tidak membutuhkan waktu yang lama karena tidak membutuhkan prosedur yang kompleks sehingga dapat segera direalisasikan. Produk ekoenzim yang memiliki beragam manfaat ternyata sangat mudah untuk dibuat dan bermanfaat untuk digunakan di lingkungan kampus. Berikut adalah konsep komunitas ekoenzim. Yang pertama, komunitas ini berfokus menerapkan zero food waste di lingkungan kampus, di mana komunitas ini memiliki program kerja yaitu seminar, lomba, dan pelatihan seputar ekoenzim. Yang kedua, mengadakan event videografi yang bertujuan menciptakan tren ekoenzim untuk memunculkan perasaan FOMO, yaitu untuk meningkatkan antusias mahasiswa. Yang ketiga, membuat peraturan agar konsep zero food waste dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Ada 3 peraturan. Yang pertama, berkolaborasi dengan bidang keilmuan. Yang kedua, setiap anggota wajib menyumbangkan ide mengenai konten ekoenzim. Yang ketiga, setiap anggota wajib untuk membuat ide produk baru. Berikut adalah prototipe berupa tampilan Instagram komunitas ekoenzim UKWMS. Yang pertama akan dibahas mengenai kegiatan. Kegiatan kita ada 3. Yang pertama, ada webinar mengenai ramah lingkungan yang berfokus pada ekoenzim. Yang kedua ada lomba yang mengajak partisipasi mahasiswa untuk menunjukkan inovasi dan aspirasi mereka mengenai ekoenzim. Yang ketiga ada pelatihan yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pengolahan sampah makanan menjadi produk bernilai guna. Lalu konsep kami seperti apa sih? Nah, konsep komunitas kami ini adalah komunitas ramah lingkungan yang berkonsep Go Green dan berfokus pada masalah zero waste di lingkungan kampus.
Tujuan kami adalah menerapkan zero food waste di lingkungan kampus dengan menciptakan produk ramah lingkungan. Lalu, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya ini adalah menciptakan zero food waste lifestyle, menambah pengetahuan dan pengalaman, dan yang ketiga, mahasiswa dapat membuat produk buatan yang dapat dilakukan atau digunakan oleh warga kampus secara langsung. Kemudian kami juga membuka pendaftaran bagi yang mau berjoin komunitas kami. Nah, di tampilan Instagram juga dijelaskan mengenai apa itu ekoenzim, manfaatnya, dan produk ekoenzim sendiri, serta sabun ekoenzim yang ramah lingkungan. Nah, komunitas kami ini mempunyai 3 event, yaitu event pelatihan, event lomba, dan event webinar, di mana 3 event ini akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan UKM dan Ormawa di universitas. Salah satunya adalah UKM Cinta Lingkungan Widya Mandala atau disebut dengan Pandala UKWMS. Berikut adalah event pelatihannya berupa poster, event lomba berupa poster, dan event webinar berupa poster. Di Instagram ini juga dapat dilihat bahwa ada highlights Instagram Story yang berisi mengenai event videografi untuk meningkatkan FOMO atau kesadaran masyarakat UKWMS untuk menciptakan zero food waste lifestyle. Ada seminar, lomba, pelatihan, videografi, Our Family, dan Join Us. Untuk membuat ekoenzim, pertama siapkan bahan-bahannya. Yang pertama sampah makanan berupa kulit pisang, yang kedua botol aqua, lalu ada air mineral sebanyak 500 ml, gula sebanyak 5 sendok makan. Langkah pembuatan yang pertama, tuang air putih secukupnya. Lalu campurkan gula ke dalam botol tersebut. Kemudian masukkan kulit pisang yang telah dipotong-potong ke dalam botol tersebut secukupnya. Lalu tutup botolnya hingga rapat dan kocok hingga rata. Cairan ekoenzim harus didiamkan selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya, untuk membuat sabun, pertama adalah campurkan mes dan air panas sebanyak 1,5 liter ke dalam baskom. Sisakan sedikit air untuk membuat larutan garam, lalu aduk merata hingga jernih. Selanjutnya, siapkan garam dan air panas, lalu larutkan garam ke dalam air panas, lalu aduk sampai garamnya larut. Setelah itu, campurkan air garam ke dalam air mes sambil diaduk. Aduk larutan tersebut hingga mengental. Setelah itu, tuangkan 2 liter air aquades ke dalam ember, lalu masukkan larutan mes yang sudah mengental, aduk hingga merata hingga menjadi sabun. Untuk menetralkan bau ekoenzim, tambahkan parfum secukupnya. Berhati-hatilah dalam membuka botol ekoenzim karena sudah terfermentasi selama 2 bulan. Lalu, tuang ekoenzim sebanyak 2 liter ke dalam larutan sabun yang sudah dibuat. Hasil dari larutan sabun ekoenzim sudah jadi dan siap dimasukkan ke dalam botol. Ternyata ekoenzim ini mempunyai banyak sekali produk yang dapat digunakan, yaitu dapat diciptakan sebagai sabun ramah lingkungan, penyukur tanaman, filter udara, pembersih serbaguna, pencuci buah dan sayur, dan sebagai penjernih air. Lalu manfaat apa saja yang didapat? Yang pertama, mahasiswa dapat berperan secara langsung untuk mengelola sampah makanan menjadi produk bernilai guna. Yang kedua, menambah pengetahuan mahasiswa mengenai pembuatan dan manfaat ekoenzim untuk memenuhi demand user. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengikuti tren ekoenzim yang akan kita ciptakan sehingga mahasiswa dapat menerapkan zero food waste lifestyle.